Oke. Shalom mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama menenangkan hati dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu pagi ini kita mau bersama-sama dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang terbuka untuk memahami kembali apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk itu kita bersama-sama di dalam program acara Suara Penyuluh bekerja sama dengan Radio Betani 107.7 dengan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga bersama dengan Mareta Kristiani. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan ambil sikap untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau memilih kami untuk membawa kami semakin mengenal tentang kasih-Mu Tuhan, dan tentang arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersama-sama Bapa yang di surga menikmati kasih dan anugerah-Mu, mengerti untuk apa kami diciptakan. Dan kami mau bersama-sama lebih lagi untuk hadir, untuk menyelami kasih-Mu, dan untuk mengerti Tuhan setiap apapun yang Engkau mau dalam hidup kami. Dan jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau mengikuti apa mau-Mu, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi cerminan, pantulan akan kasih-Mu untuk dunia kami yang sedang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih, bersyukur hari ini kita dapat bersekutu di dalam hadirat-Nya. Kita percaya bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan bukan sebuah kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan dan maksud Tuhan yang indah untuk kita di dalam hidup ini. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita mau bersama-sama untuk memenuhi hati kita dengan sukacita dan pengharapan yang baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak selalu berjalan mulus. Ada masa-masa di mana kita merasa lemah, kita merasa patah semangat, atau terluka oleh keadaan. Maupun hari-hari ini kita sebenarnya sedang berjuang untuk menantikan sesuatu. Banyak di antara kita mungkin hari-hari ini sedang berusaha menyembuhkan diri dengan cara kita sendiri. Tetapi apa yang kita dapatkan, kita tetap merasa kosong dan tidak mengalami kepuasan. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab kita mengajarkan bahwa ada jawaban sejati yang ada di dalam hadirat Tuhan. Jawaban sejati yang benar-benar kita nantikan hanya ada di dalam hadirat-Nya. Di sana hadirat itu membawa kepada kita kuasa yang mengubahkan hidup, bahkan memulihkan luka kita. Untuk itu, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bahkan tadi sempat melihat di dalam firman Allah yang hidup, mengatakan bahwa di sana dikatakan, Engkau membiarkan aku
mengalami sukacita kehidupan dan kenikmatan kehadiran-Mu yang kekal. Di dalam firman Allah yang hidup ini dikatakan, Engkau membiarkan aku. Begitu Tuhan sangat luar biasa, sangat menyayangi kita dan mengizinkan kita untuk mengalami sukacita kehidupan. Bukan saja sukacita kehidupan, tetapi kenikmatan kehadiran Tuhan yang kekal dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan boleh dikatakan ketika Tuhan membiarkan kita untuk menikmati kehadirannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini menegaskan bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita mendekat dan mendapatkan hadiratnya akan sanggup mengangkat kita dari keterpurukan. Hadiratnya membawa pemulihan dan menuntun kita semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah sebabnya kita perlu sungguh-sungguh mencari, mengalami hadirat Tuhan. Dan bukan sekedar saja dalam ibadah, tetapi benar-benar membuka hati kita di setiap kesempatan hidup kita, supaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam kita. Karena ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyelami hadiratnya, tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam pujian penyembahannya, dan tinggal di dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, ada 3 hal yang akan kita alami. Yang pertama adalah ketika kita benar-benar tinggal di dalam hadirat Tuhan mampu mengubahkan hidup kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Yang kedua adalah ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan mampu memulihkan luka-luka kita. Tuhan mampu memulihkan hubungan kita yang mungkin ketika kita merasa bahwa saat kita disakiti, saat kita kecewa, saat kita melihat masa lalu kita, saat kita melihat bahwa saat ini belum ada kesembuhan, ketika kita mengandalkan dan ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan merasa lelah untuk menanti jawabannya. Kenapa kok kita tidak lelah? Karena kita hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hadirat Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaannya setiap hari sepanjang waktu hidup kita, Tuhan memberikan sukacita dan penghiburan dan kekuatan yang baru, yang akan menolong kita untuk tetap berdiri teguh di dalam segala situasi. Inilah yang akan kita bersama-sama renungkan, bahwa hadirat Tuhan mampu mengubahkan dan memulihkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang hadirat Tuhan, bukan sekedar suasana rohani, bukan sekedar kita tinggal di dalam gereja, tetapi kita tinggal di dalamnya dan menikmati kasih dan kuasa-Nya. Dan hadirat itu yang bekerja dalam hidup kita. Kita merasakan secara nyata hadir Tuhan di dalam hidup kita, nyata di dalam hidup kita. Dan di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita semua sedang diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus, dari kemuliaan kepada kemuliaan oleh Roh Allah. Artinya, setiap kita datang mendekatkan kepada Tuhan, menikmati hadiratnya, di sana ada proses yang terjadi. Proses yang seperti apa? Kita menjadi manusia yang baru. Manusia lama ditinggalkan dan kita menikmati perubahan itu bersama dengan Tuhan.
dan bukan memakai kekuatan kita, tetapi memakai kekuatan dari Tuhan yang diberikan oleh Dia untuk kita. Hadirat Tuhan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kali kita pasti punya kelemahan. Bahkan kita mempunyai karakter lama, kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang yang mudah marah, ada orang yang mudah tersinggung, ada orang yang sulit mengampuni, ada juga yang terbiasa untuk hidup di dalam kompromi dosa. Secara manusia mungkin sangat sulit untuk diubahkan. Tetapi ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita bertekad untuk mengalami pemulihan, dan kita bertekad untuk Tuhan, aku mau diubahkan. Dan percayalah bahwa ketika kita bertekad dan berkomitmen bersama-sama dengan Tuhan, mulai hari ini juga kita tidak mau lagi tinggal di dalam dosa. Kita tidak mau lagi tinggal di dalam kehidupan manusia lama. Dan kita akan kembali lagi, berusaha kembali lagi untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kadang kita berkata, Tuhan susah banget ikut Tuhan. Susah banget ikut Tuhan. Banyak hal yang gak boleh kita lakukan. Banyak hal yang seharusnya kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan dan mengingat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan sejati tidak lahir dari kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu yang terkasih. Perubahan yang sejati lahir ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan untuk tinggal dalam hidup kita dan bekerja di dalam hidup kita. Kita bisa melihat dari kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu bahwa dulu dia bernama Saulus, seorang penganiaya jemaat. Begitu sangat bencinya dengan anak-anak Tuhan. Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan menuju ke Damsyik, hadirat Tuhan mengubahkan hidupnya yang totalitas. Dari seorang pembenci, dari seorang penganiaya, Tuhan ubahkan menjadi seorang pemberita Injil yang penuh kasih dan keberanian. Kenapa bisa? Karena dia menyerahkan hidupnya totalitas kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin hal-hal yang sama juga bisa terjadi kepada kehidupan kita. Hadirat Tuhan sanggup mengubahkan hati kita. Ketika kita menjadi orang yang keras, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita akan bersama-sama menjadi seseorang yang lembut hatinya. Bahkan orang yang egois menjadi orang yang penuh dengan kasih. Mengapa? Karena kita dekat dan lekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat dan lekat kepada Tuhan, semakin karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Jadi, mempelai Kristus yang terkasih, jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Biarkan Dia yang bekerja dalam hidup kita. Karena hadirat Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal mengubahkan hidup orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Dia tak pernah gagal ketika kita mengatakan, iya Tuhan, aku ingin berkomitmen bersama-sama dengan Engkau. Aku ingin bersama-sama mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau. Dengan ketulusan hati kita, kita mau berproses bersama-sama. Maka Dia tidak akan pernah gagal untuk mengubahkan hidup kita. Dan hadirat Tuhan bukan saja mengubahkan hidup, tetapi hadirat Tuhan mampu memulihkan hati, luka batin, dan hubungan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Hidup ini tidak terlepas dari yang namanya luka. Ada luka yang karena perkataan orang lain, ada luka karena pengkhianatan, bahkan ada luka karena kegagalan yang kita alami sendiri. Luka itu seringkali membuat hati kita pahit. Luka itu seringkali membuat kita kecewa. Bahkan luka itu seringkali membuat kita menjadi pribadi yang meremehkan orang lain, menjadi pribadi yang merugikan orang lain. Dan bahkan kata-kata kita ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita ada hidup di dalam kekecewaan, hidup kita tidak pernah menebarkan kasih. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Tidak sedikit orang yang masih menyimpan kepahitan bertahun-tahun lamanya. Tetapi di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Inilah kabar baiknya. Ketika kita hidup tinggal di dalam hadirat Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan hati yang hancur. Walau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terluka, tetapi ketika kita datang dan menyerahkan luka itu ke dalam Tuhan dan membuka hati kita untuk terbuka, Roh Kudus yang akan bekerja dan menyentuh bagian hati kita yang terluka. Dan akhirnya kita bisa menang atas luka kita. Dan kita mampu melihat bahwa Tuhan juga mampu memulihkan kita. Seperti kalanya ketika Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang merasa gagal dan malu. Tetapi ketika Tuhan bangkit, Ia menemui Petrus secara pribadi dan memulihkan hatinya dan memulihkan panggilannya. Dari seorang murid yang memiliki hati yang hancur, Petrus dipakai menjadi rasul yang besar yang memenangkan banyak jiwa. Bukan lagi pribadi yang pemalu, tetapi Petrus dipulihkan, mengalami hadirat Tuhan dan mengalami hubungan yang dipulihkan. Akhirnya Petrus menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan dan menjadi pemenang di dalam kehidupannya. Mari, saudara yang terkasih, jangan biarkan duka lama, kekecewaan, sedihnya kita atas kegagalan kita yang lama terus-menerus mengikat kita. Dan hari ini kita bersama-sama untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita mengalami hadirat Tuhan, Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita. Mungkin rasanya kecewa ini berat, luka ini berat. Tapi ketika kita mampu membuka hati kita dan membuka hati untuk menyerahkan kepada Tuhan, saya yakin kita akan menjadi pribadi yang mau mengampuni orang lain dan mengampuni atas kegagalan diri kita. Dan hari ini Tuhan mampu memulihkan kita dan memperbaharui setiap hubungan kita yang sudah retak. Dan bukan itu saja, hadirat Tuhan memberikan kita sukacita dan kekuatan yang baru. Ketika kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, ada tekanan pekerjaan, ada masalah keluarga, ada beban ekonomi, ada beban pendidikan. Kadang kita merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan putus asa. Tetapi untuk saat-saat seperti itulah, mari kita lari di dalam hadirat Tuhan. Bukan lari di dalam tanggung jawab kita, tetapi lari di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangannya ada nikmat senantiasa. Sukacita sejati bukan datang dari harta, bukan datang dari tahta dan jabatan ataupun keberhasilan, tetapi sukacita sejati lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau bersama-sama
melihat ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji nama Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan hadirat Tuhan turun di dalam penjara. Bayangkan, bukan saja di gereja saja Tuhan datang, hadiratnya datang, tetapi ketika kita benar-benar mengundang Dia ada dimanapun ketika kita mau membuka hati kita. Dan akhirnya ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, akhirnya sukacita, pintu-pintu penjara terbuka, dan banyak orang mengalami pemulihan, banyak orang yang mengalami berkat Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, menuju kepada Tuhan. Ketika kita lemah, hadirat Tuhanlah yang akan menguatkan hidup kita. Ketika kita sedih, hadirat Tuhanlah yang akan memenuhi hati kita dengan penuh sukacita. Karena itu, mari bersama-sama, jangan hanya mencari Tuhan saat kita dalam keadaan yang tidak baik, tapi carilah Tuhan di dalam suka, duka, senang, bahagia, dan sedih. Kita cari terus, bahkan di tengah kesulitan, di tengah kesuksesan, tetap andalkan Tuhan. Karena di sana ada kekuatan baru yang tidak akan pernah habis untuk diberikan kepada kita. Inilah kebenaran yang perlu kita pegang. Hadirat Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati dalam ibadah, tetapi untuk kita alami setiap hari. Kalau kita mau membuka hati kita, Tuhan sanggup untuk memulihkan, mengubahkan, dan menguatkan. Karena itu mari bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin saat ini kita tidak baik-baik saja, atau mungkin saat ini kita sedang bersuka cita karena ada banyak hal yang Tuhan berikan, kemenangan demi kemenangan. Hari ini kita mau bersama-sama ambil keputusan, jangan jauh dari Tuhan. Carilah hadirat Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui persekutuan kita, melalui firman Tuhan. Dan izinkanlah Tuhan bekerja dalam hati ini. Dan kita akan melihat hidup kita diubahkan seturut rencananya. Hidup kita diubahkan dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, hari ini kami sangat bersyukur. Kami boleh mendengar dan menikmati kasih-Mu. Kami mau tinggal bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena kami yakin Tuhan, hadirat-Mu yang memulihkan kami. Hadirat-Mu yang membawa kami untuk semakin kuat di dalam kehidupan ini. Dan hadirat-Mu juga Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami menjadi manusia-manusia baru yang meninggalkan kebiasaan lama kami Bapa. Dan kalaupun saat hari-hari ini Tuhan kami sedang menggumuli sesuatu hal, atau kami sedang di dalam permasalahan, atau kami memang sedang di dalam rasa kebahagiaan, kami masih mau bersama-sama dengan Engkau. Kami masih mau mencari Engkau. Kami masih mau mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau bersama-sama Tuhan untuk berkomitmen pada hari ini Tuhan untuk kembali kepada-Mu dan mengalami perjumpaan dengan-Mu setiap hari, setiap waktu dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan untuk bisa memuji-Mu dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik di setiap kami, dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih, Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau bersama-sama Tuhan mengucap syukur karena Engkau membiarkan kami untuk tinggal di dalam sukacita dan penghiburan-Mu, untuk tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersama-sama menyatukan hati kami Bapa untuk hidup, tinggal,
di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang saat ini mendengar firman-Mu. Dan kami mau Tuhan mengalami bersama-sama dengan Engkau. Bukan saja mengalami Tuhan, tetapi kami mau membawa hidup kami untuk menjadi cerminan akan Engkau. Di mana orang melihat kami, mereka melihat kasih Tuhan ada di dalam hidup kami. Melihat perubahan demi perubahan, melihat kasih sejati yang begitu hadir dalam hidup kami, yang akhirnya kami dipulihkan dan kami juga mampu untuk memulihkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur senantiasa. Haleluya, amin.